Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Woyo woyo. Gimana kabar Anda hari ini, guys? Di hari Minggu hari Minggu ini hari Jumat ya. Hari liburnya orang Islam. Nah, ini kita mau review yang namanya lempengan badar besi merah. Dari lempengan badar besi merah itu sendiri banyak sekali jenis-jenisnya ya. Apalagi badar besi ya. Badar besi merah itu udah spesifik, tapi ternyata jenisnya dari badar besi merah itu sendiri sangat sekali banyaknya. Jadi memang benar-benar badar besi merah menjadi ikon batuan Kebumen ya. Karena memang ya di samping hanya ada di Kebumen, mungkin di tempat lain keluar tapi tidak semewah di Kebumen ya. Nah, terutama di Jawa Tengah, di Jawa itu keluarnya di Kebumen. Nah, ini menjadi ikon di mana batu jasper merah ini nempel magnet. Itulah kelebihannya. Mengapa disebut badar besi? Badar besi itu sendiri berasal dari kata badar dan besi. Badar itu artinya kalau dalam bahasa Indonesianya itu belum jadi ya. Lah besi itu besi, jadi belum jadi besi, memang masih berbentuk mineral. Nah, gimana kabar Anda hari ini, guys? Seperti biasa, hari Jumat nggak bolang, guys. Karena kalau bolang ya biasanya rugi dunia akhirat. Woyo. Kita nge-review ini saja, lempengan diantara badar besi ini saja. Nanti kita akan lihat terus spesifikasi jenisnya, terus apa ya? Ya, kita akan bahas ini semua dari berbagai motif yang ada di sini. Walaupun tidak semua ada dalam konten ini jenis badar besinya, minimal ini udah mewakili berbagai macam motif dan karakternya. Seperti itu. Oke, kita mulai dari yang paling kanan dulu, guys. Nah, ini yang paling kanan. Ini kalau terlihat dari atas memang sekilas kita melihatnya itu motifnya hampir sama ya. Tapi ketika Anda melihat dari dekat seperti ini, ini merupakan lempengan dari badar besi. Ini kulit, ini dalamnya. Kenapa saya punya banyak jenis, guys? Sebenarnya untuk 2 tahun yang lalu, awal-awal konten saya itu, saya lumayan cukup punya banyak stok ya untuk badar besi. Karena di musim booming kemarin aja, saya fokus di badar besi aja dulu. Jadi hampir jenis badar besi udah pernah punya. Pernah punya ya, bukan punya. Jadi udah pernah punya berarti kategorinya udah terjual. Nah, tapi minimal kita udah sedikit ada pengalaman untuk beberapa jenis ya. Ini ketika dari jauh ini akan hanya terlihat seperti warna gimana ya, oren-oren biasa. Tapi ketika dari dekat kita tempelin magnet, kalau belum percaya ini adalah sebuah badar besi ya. Ini nempelnya kuat sekali yang jenis-jenis kayak gini. Ini jenis badar besi yang uratnya itu kita nyebutnya itu uratnya itu campur dengan hitam ya. Malah justru yang kayak gini itu yang zaman dulu sekali awal-awal keluarnya badar besi itu yang paling dicari, yaitu boomingan pertama yang konon dulu batunya dibawa ke luar negeri, ini itulah itu ya. Dulu nyarinya masih metodenya masih agak ganas ya. Jadi batu besar diledakkan, dicari batunya. Yang laku malah kayak gini, guys. Klasikan merah hitam. Nah, ini badar besi klasik itu sendiri banyak sekali, ada beberapa motif ya. Dari yang merahnya tegas, hitamnya tegas, ada yang semburat putih juga, ada yang serundeng juga, seperti itu. Ini lempengan ya, tebalnya tidak menentu, tapi lumayan, bisa dibikin beberapa akik. Kalau prediksi saya ini kalau hanya 5 akik ini ya pasti lebih, tapi tergantung dimensi akiknya. Nah, salah satu kelebihan badar besi itu sendiri, dari segi uniknya dia nempel magnet. Kedua, dari segi karena dia mengandung mineral besi, otomatis dia bisa menginduksi energi ya, bisa menginduksi energi panas tubuh. Jadi bisa dikatakan panas tubuh yang Anda pancarkan, energi positif yang Anda pancarkan itu akan terinduksi lagi dan akan memantulkan lagi ke Anda ya. Konon katanya juga bisa memancarkan inframerah, itulah seperti halnya yang giok hitam diklon kayak gitu. Cuman kita belum ada penelitian yang ilmiah. Dulu juga ada beberapa cerita bahwa badar besi juga memang yang merah maupun yang hitam itu memang digunakan beberapa tentara
sebagai sarana kekebalan. Itu hanya cerita, tapi konon katanya benar adanya, tapi itu cerita masa lalu. Sekarang bisa digunakan sebagai akik yang unik antik, sebagai akik-akik yang bisa dikatakan cantik lah di itu Anda, di jari Anda. Oke, kita lanjut ke motif yang selanjutnya. Ini motif potekan. Warna merah ini berasal dari badar besi yang namanya telur kodok. Ya, kecil-kecil telurnya. Ini merah ini biasanya merah menyala banget. Ini yang namanya red hot ya, warna merah menyala. Dia cenderung ke orenan. Jadi kalau yang namanya merah cabai, dia merahnya malah bagi saya kurang menarik. Tapi untuk kontes sendiri merah cabai memiliki kelas sendiri karena merahnya merah tua, guys. Justru yang menarik yang seperti ini, dia menyala baik dalam kondisi terang ataupun gelap. Jadi warnanya merahnya itu ya ada semburat oranye. Ya, bagi saya ini bukan oranye ya, tapi merah menyala ya. Maka dari itu dikatakan red hot ya. Ini ada kayak mata ini. Ini ada kayak alurnya hitam. Dia nempel magnet, guys, walaupun dia kecil kayak gini. Kuat lagi. Inilah kelebihan salah satu badar besi Kebumen. Ini biarpun kecil, dia merahnya itu kalau dibikin cantik banget, guys. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Nah, ini juga masih golongan badar besi klasikan. Wih, Anda bisa melihat sendiri motifnya itu. Batu koyong ini motifnya merah, bercak-bercak dan mengurat seperti urat apa ya, akar kayak gimana ya, seperti urat lah jelasnya kayak gitu. Wih, ada gambarnya, guys, ternyata, guys. Di sini kita nemu gambar pirate sambil, nah ini dia punya topi bajak laut, dia punya muka sedang tersenyum dia. Nah ini muka pirates ya. Nah ini sambil review aja kita bisa nemu gambar, guys. Di samping batu ini sebagai batu hiasan, batu ini juga ditemukan sebagai batu gambar. Oh yo ini juga, guys. Ini masih jenis merah hitam berurat, model yang urat kayak gini. Sebenarnya ini nggak tahu ini bahannya sama beda sebenarnya, guys. Bahan ini sama itu beda, sama ini juga beda karena uratnya beda. Mungkin ini sama ini mungkin hampir sama ya, saya agak lupa. Nah kalau ini sama bahannya, guys. Cuman bahan ini dalam posisi atau tempat yang berbeda. Mungkin kalau ini sebelah kanan, ini sebelah sininya, bahannya kan agak besar ya. Cuman model kayak gini memang kalau nggak menghindari retaknya itu nggak bisa ya. Kalau bisa menghindari retaknya kita bisa gosok yang maksimal. Batu badar besi ini yang sering keluar dengan badar besi pancawarnanya, terutama badar besi pancawarna yang kelas kontes. Kalau kelas kontes itu harus ada hijaunya yang warna hijau-hijau kayak gini yang kontras. Kontras itu yang tegas dari antara warna yang lain, jadi tidak menyatu mencampur. Ini walaupun berasal dari bahan yang sama dengan yang itu tadi, cuman ini dari sisi yang berbeda. Jadi dalam satu bongkahan badar besi itu sendiri banyak sekali sesuatu yang akan bisa ditemukan, terutama zong. Ketika Anda membeli bongkahan, resiko zong itu lebih besar daripada batuan-batuan yang lain. Kenapa? Ketika bongkahan masih tertutup baru kelihatan sedikit, itu banyak sekali potensi akan Anda dapatkan. Satu, potensi zong, itu yang pertama akan Anda hadapi dan Anda harus siap ketika Anda membeli bongkahan. Kedua, potensi jackpot. Ketiga, potensi yang tidak terduga. Jadi yang tidak terduga itu bisa dikatakan bagus sekali atau bisa dikatakan motif yang tidak terduga, tapi kalau dikatakan jackpot itu belum masuk. Jadi kalau jackpot kan udah diprediksi, ada yang bagus banget, ternyata udah diprediksi seperti ini, ternyata sesuai prediksi malah lebih bagus. Kalau potensi yang tidak terduga, bisa jadi motif itu sangat bagus, bisa jadi motif itu aneh ya, atau baru ditemui. Jadi setiap badar besi itu memiliki karakter masing-masing walaupun dari jenis bahan yang sama. Oh ya ini, guys, ini masuknya red hot. Ini warna merahnya dia lebih ngeblok. Ini cocok sekali bagi yang Anda yang suka, yang sering suka itu model-model aki-aki badar besi yang merahnya saja. Banyak yang pesan sama saya merahnya saja, yang merah plus itu ya. Itu cocok sekali, dan bagi Anda yang suka cocok sekali dengan warna-warna red hot yang modelnya uratnya kontras. Nah, antara hitam dan merah dia kontras ya. Uratnya tidak begitu ngurat tapi dia kontras. Sekali lagi kita nemu gambar lagi di sini. Gambar muka seorang perempuan ini. Ya, kelihatan kan? Nah, ini wajah seorang perempuan tampak samping.
Woyo, woyo. Master Golden lihat kayak gini aja nemu-nemu gambar ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Ini mungkin masih sama, guys. Masih sama ini, guys. Sama yang mana ya? Ini apa ya? Oh, beda ya. Ini. Tapi mungkin masih jenis yang sama. Jenisnya sama. Jenis klasikan ya. Kalau diperdekat uratnya indah loh, guys. Ini nemu gambar lagi, ini wajah orang lagi menghadap ke barat atau ke kanan saya. Terus ya kayak gitulah. Dia nempel magnet, udah nggak perlu di ini lagi ya. Ini lagi, guys. Woyo. Berarti di sini baru teridentifikasi 1, 2, 3 jenis. Ini sama lagi dengan yang ini potean ini masuknya dengan yang tadi itu yang merah itu. Nah, itu sama ini. Ini udah mulai keluar pancawarnanya. Di sini ada merah, ada kuning, ada hitam, ada putih, hijau juga. Kayak gini. Cuman kayak gini resiko, guys. Bahan yang paling beresiko. Bahan makin bagus, potensinya makin bagus, resikonya makin besar. Ini sama dengan yang tadi. Ini merahnya keren banget kan, model kayak gini. Wih, ini ada gradasinya juga. Ini dari oranye kemerahan sampai merah lebih membara. Merahnya lebih tua. Dan ini belum masuk juga yang namanya cabai, guys. Jadi cabai itu agak susah memang ya. Cabai itu nggak ada sama sekali nyala-nyalanya yang keorenan kayak gini. Ya, ini kita kumpulkan jadi satu. Ini jenis yang sama, yang ngeblok kayak gitu. Nah, ini merahnya. Oh iya, ini nempel apa enggak? Ya pasti nempel lah, guys. Nah. Ini untuk sekedar pembelajaran juga ya. Yang makin banyak merahnya itu pasti nempelnya makin lemah karena mineral besi tetap berwarna hitam. Adapun mineral besi tertentu yang warnanya tidak hitam, contohnya warna kehijauan, tapi itu sangat jarang ya. Jadi mineral besinya ya hitam. Ini merah semua, guys. Ini bagi yang suka-suka merah kayak gini. Ini ada gradasi-gradasi warnanya dari warna-warna itu ya. Nah, ini kulitannya kita nempel, tetap nempel, guys. Nempelnya itu karena ada hitamnya ya. Lalu kalau di lab ini keluarnya apa? Badar besi itu ada beberapa ya. Kalau di lab keluarnya itu salah satunya adalah red jasper. Terus kalau yang hematit itu biasanya yang model black jet atau model hijau. Terus keluar juga lagi pernah keluar moss agate. Jadi mineral besinya untuk sampai saat ini belum banyak tempat lab yang caranya mengangkat mineral besi itu sendiri sebagai mineral dalam batu. Tapi kita sudah bisa pastikan bahwa badar besi Kebumen itu mineral aslinya bawaan dari alamnya seperti itu. Nah, ini beda lagi, guys. Kalau yang ini cahayanya udah agak terang dari arah sini ya, guys. Kita coba membelakangi matahari biar kita mendapatkan cahaya yang lumayan bagus. Nah, kalau ini beda lagi jenisnya. Ini jenisnya kristal multicolor atau bahasanya itu pancawarna. Kalau hanya melihat 4 warna atau mencari 4 warna di lempengan ini, 5 warna itu pasti punya ya. Cuman kalau menjadi akik itu permasalahannya itu akan dapat berapa warna ya. Lempengan kayak gini ini yang termasuk semuanya susah. Badar besi di sini semuanya susah dicari karena penambangnya itu udah hampir 1,5 tahun nggak nambang karena proses alamnya yang memang hujan terus ya. Ini kalau dipotong dari arah sini keren juga ya, guys. Nah, ini jadi akik kotak-kotak juga keren. Warnanya kuning, kristalnya campuran kuning dan putih. Ada yang semburat kebiruan. Di sini saya jumpa tampak samping mukanya bawor. Nah, bawornya sayang pakai pita. Atau rambutnya dia belum. Ini ada rambutnya, ini matanya, ini cucuknya bawor, ini rambutnya bawor, ini belum cukur atau belum dipangkas ya. Jadi rambutnya agak keriting, cuman botak, nggak botak, gimana ya? Ini muka ini atau muka horse, kuda ya. Nah, woyo guys, badar besi kuakeh teman kayaknya gawe mumet tau, guys. Ini masih jenis red hot, guys, di sini, guys. Nah, ora umum Jan. Ini udah mulai matahari naik. Jadi mungkin kita akan menikmati cahaya yang agak silau di sini. Nah, ini yang ngeri, guys. Iya. Badar besi ini sendiri gimana ya? Ngeri lah kalau kita bongkar semua ya. Pembahasannya nggak selesai ya.
Ini merah kristal. Ini masuknya apa? Tetap masih masuk red hot kristal. Cuman merahnya ini loh. Ngeri. Iya, seperti itulah bunyinya. Jadi dalam setiap batu-batu yang saya tunjukkan itu selalu ada misteri-misteri di dalamnya. Dan selalu ketika Anda membeli bahan, resiko itu selalu saya bilang 50-50. Jadi ketika Anda memilih untuk membeli bongkahan, resiko itu 50-50. Jadi sebagus apapun model luarnya, dalamnya kita tidak akan pernah tahu. Sepintar apapun kita prediksinya, resiko salah tetap masih ada. Seperti itu. Jadi memang benar, yang sudah jadi tetap ada nilai tersendiri. Karena kita sudah mengorbankan beberapa banyak bahan untuk menjadikan satu yang paling cantik. Maka dari itu terserah Anda, itu selera Anda, mau milih yang bahan, lempengan, yang udah jadi, itu terserah suka-suka Anda. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di hari Jumat yang barokah ini. Selalu saja woyo-woyo, lain daripada yang lain, totalitas tanpa batas. Saya pamit undur diri karena ini hari Jumat. Saya mempersiapkan untuk yang lain-lainnya. Gerak-gerak kecil di depan rumah sambil milih-milih batu dan menikmati keindahan batu itu sambil membidik mana yang tercantik untuk menjadikan sebuah akik yang terindah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos. Bisa keren koyongannya toh guys. Abangnya ta. Lanjut.